Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS dari Ugreen lagi nih. Tapi yang ini tuh Hi-Tune True Wireless Stereo Earbuds. Nah ini tuh dia udah aptX juga. Tapi memang sih dia nggak ada game mode. Cuman dia ada bass boost. Jadi ya mungkin buat bass head kali ya. Kita lihat aja deh apakah worth it atau enggak. Oke, ini dia barangnya. Bisa kalian lihat langsung nih. Ugreen Hi-Tune True Wireless Stereo Earbuds. Nah, ini tuh waktu video ini di tag, saya cek di toko online hijau itu harganya 565.000 di salah satu official store. Tapi bukan official store-nya Ugreen sendiri ya. Nah, kalau saya cek Amazon itu harganya $35,59. Kalau dalam boxnya sendiri, yang pasti dapat satu case-nya. Terus dapat sepasang earbuds-nya. Untuk nge-charge-nya udah kabel tipe C nih dari USB-A. Nah, untuk eartipnya sendiri udah dapat 2 ekstra pasang. Dan juga yang pasti dapat manualnya yang dalam berbagai bahasa. Jadi kalau dalam boxnya sih standar aja ya. Tapi kalau kita bicara build quality udah kerasa kokoh. Memang bahannya plastik, tapi dia kerasa tebel kok. Nggak kerasa yang tipis-tipis gitu plastiknya. Dan kalau di shake, masih ada sih bunyi tapi dikit banget. Jadi udah bagus, udah nahan untuk earbudsnya di dalam case-nya. Kalau untuk tutup case-nya, pada saat ketutup gini masih ada goyang-goyang dikit. Tapi pada saat kebuka, udah aman kok. Dan seperti yang kalian lihat nih, ketika dia ngebuka itu cukup lebar nih. Jadi untuk memasukkan atau mengambil earbuds-nya ini, saya nggak pernah ada masalah. Dan juga untuk tutupnya sendiri, dia tuh kayak ada pair-nya. Jadi nggak gampang ketutup sendiri. Ya harus agak di-push gitu baru dia mau ketutup. Kalau kita ke desain, yang pertama langsung terlihat di depan adalah si tutup case-nya ini tuh dia nggak yang datar gitu. Jadi dia ada kayak lekukan sedikit. Dan itu bikin cakep sih, serius. Nah, kalau kita lihat di atas ada tulisan Ugreen, di depan ada 3 lampu indikator. Kalau ke belakang ada port tipe C-nya untuk ngecharge. Nah, kalau untuk berat totalnya itu dia di 46,9 ya 47 gram lah. Sedangkan kalau per earbuds-nya sendiri itu dia di 5,7 gram segituan lah. Jadi kalau untuk dibawa-bawa nih, misalkan kalian ya masukin pouch atau untuk digenggam kayak gini, masih enak kok, masih portable bentuknya. Kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia sama sih, dia hitam doff gitu. Cuman ada finishing glossy-nya dikit, jadi dia tuh kayak melingkari si touch sensornya yang ada logo Ugreen-nya. Terus ada lampu indikatornya juga. Dan kalau kita balik di sini ada untuk indikatornya untuk kanan ataupun kiri, R atau L. Dan di sini ada lubang kecil, sepertinya sih ini mikrofonnya. Nah, kalau untuk eartip-nya sendiri, sama sih saya udah review juga nih yang Ugreen Hi-Tune X5. Sama kerasanya dia cukup tipis. Ugreen Hi-Tune ini dia bertipe in-ear, tapi kok kayak yang saya lihat nih tuh si tangkainya ini tuh agak pendek ya dibandingkan dengan TWS yang ya yang lain bisa dibilang yang pernah saya review juga. Nah, pada saat saya pakai itu sih kerasanya sih normal-normal aja sebenarnya. Walaupun kerasa tekanannya agak lebih masuk ke dalam gitu dibandingkan yang saya kira. Setelah saya pakai 2-3 jam masih kerasa nyaman kok ya, bahkan 4 jam sekalipun masih enak-enak aja di telinga. Walaupun memang karena dia agak gede sedikit untuk di bagian bodinya, lama-lama kerasa untuk beratnya itu ya nggak yang berlebihan juga, tapi tetap kita langsung ngerasa bahwa kita sedang memakai TWS. Nah, untuk fittingnya sendiri, passive noise cancellation bisa saya bilang lebih baik dibandingkan yang Hi-Tune X5-nya. Jadi cukup baik untuk menutup suara dari luar. Sedangkan kalau ketika saya geleng-geleng atau saya headbang gitu sih dia kerasa sedikit banget untuk agak keluar tapi nggak yang segitunya. Tinggal diperbaikan lagi sedikit udah beres kok. Misalkan kalian tanya kalau buat olahraga gimana? Dia sih udah IPX5 water resistant. Jadi kalau hujan kecil atau keringat itu nggak akan masalah. Cuman ya kalau untuk olahraga yang ekstrim juga saya nggak ngerasa dia bakal sekuat itu ya. Tapi itu tergantung lagi dari ukuran telinga kita. Untuk touch sensornya sendiri bisa dibilang sih cukup ya buat saya. Jadi dalam arti dia ya responsif dan dia nggak terlalu sensitif. Bahkan ketika saya perbaikin earbuds juga dia jarang kok yang kayak kesenggol terus keganti atau ke play musiknya atau ke pause kayak gitu. Cuman sayangnya dia belum ada volume control. Selain itu, play pause, menerima atau mengakhiri panggilan gitu, atau ya voice assistant, next track, previous track itu udah bisa. Dan juga kalian bisa quadruple tap atau 4 kali tap untuk mengganti equalizernya dari yang balance ke bass boost. Langsung aja deh kita ke kualitas suaranya. Ukuran drivernya itu 5,8 mm dynamic driver, frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Yang langsung kerasa sih untuk si Hi-Tune ini tuh si bassnya. Oke, saya bisa bilang sih dia masih cukup punchy.
Dan empuk ya lumayan empuk. Tapi kerasa tuh kayak dia berusaha untuk bassnya itu bulat, cuman kerasanya agak harsh kalau di telinga saya. Dan kalau untuk subbassnya juga masih cukup kerasa kok untuk rumblingnya. Nah, misalkan kita ke midnya nih, oh ya kita ngomongin equalizer balance-nya dulu ya. Untuk midnya sendiri saya udah ngerasain sih dia cukup clear dan detail ya, dalam arti ya seadanya yang sesuai dengan ya di level harganya. Jadi untuk instrumen suara vokal gitu masih bisa masuk dengan enak, terutama untuk di lagu-lagu band. Nah, kalau misalkan lagu EDM, saya sih udah mulai agak kerasa keganggu ya dari si bassnya ini. Nah, kalau untuk high-nya sendiri, saya bilang sih kurang ngecering ya. Jadi dia tuh masih kerasa untuk mendemnya. Dan juga nih, kalau volume gede, dia kerasa untuk distorsinya. Dia nggak nusuk sih, cuman kerasa aja itu setiap ada suara high gitu, di belakangnya tuh kayak ada bayangannya, kayak ada echo-nya yang ya mau di genre apapun tuh masih bisa muncul. Saya kira pertama di EDM doang, saya coba genre lain masih kerasa. Bahkan di lagu-lagu rock sekalipun, dan itu bikin kurang nyaman kalau buat saya. Untuk pemisahan low, mid, dan high-nya seperti saya bilang tadi sih, ya karena si low-nya ini kerasa agak dominan, jadi saya bilang sih cukup aja. Nah, untuk soundstage sendiri, di harga segini saya masih bisa bilang sih ada yang lebih baik. Tapi bukan berarti dia jelek ya, dia nggak akan sama kayak TWS budget kok. Udah lumayan luas. Nah, pada saat kita ganti equalizer ke bass boost-nya, langsung kerasa tadi bassnya udah lebih dominan, lebih kerasa dominan lagi. Walaupun buat di telinga saya udah jelas nggak nyaman ya buat yang suka balance nih. Kalau yang lebih suka bass, ada kemungkinan sih masih bakal suka kok. Karena dia nggak, ya gimana ya, dia agak artificial tapi nggak segitunya juga kok. Masih bisa saya terima. Cuman nih, masalahnya pada saat saya pakai di HP Android saya tuh, ketika lagi bass boost itu dia suka ada yang tiba-tiba kayak gitu. Jadi kayak si drivernya itu nggak kuat ngangkat, dan si keknya itu mengikuti tempo. Jadi waktu saya cobain lagunya Apasya yang Daydream itu udah kayak tum dan itu dan itu bikin tidak nyaman sama sekali. Jadi otomatis saya balik lagi ke balance mode. Intinya kalau buat kualitas suara, bisa saya bilang sih telinganya buat yang suka balance kayak saya, ada kemungkinan sih nggak akan masuk nih. Bahkan untuk yang bass head sekalipun belum tentu juga. Karena ketika kita nyalain bass boostnya tadi, itu ada gangguan yang kekeknya itu. Ya simpelnya kita nggak tahu sih, punya kita yang cacat produk atau memang semuanya seperti ini. Kita dengerin aja deh sound sampelnya. Tapi nih, ketika saya pakai TWS ini, di Bluetooth 5.0-nya itu nggak ada masalah. Jadi dalam arti koneksinya lancar. Nah, untuk kodeknya sendiri, dia menggunakan SBC, AAC, dan seperti saya bilang tadi, aptX. Ya, untuk chipset sih, dia memang menggunakan Qualcomm QCC 3020. Nah, kalau untuk jarak, diklaim 10 meter tanpa halangan. Saya cobain ya standar Bluetooth 5.0. Biasanya tuh saya keluar dari kamar, saya tutup pintu, jalan sekitar 4-5 langkah tuh mulai hilang-hilang. Dan jalan 1-2 langkah lagi terus hilang koneksinya. Dia juga udah auto on ketika kita keluarkan earbudsnya dari case-nya. Nah, untuk pairing, kalian memang harus mengeluarkan dulu si earbudsnya, baru bisa ketemu di device kalian. Dan kalian tinggal tekan pair, lalu dia akan connect. Untuk auto off-nya sendiri, ketika kalian masukin case-nya, dia langsung mati kok. Untuk single use dia udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Cuman masih kayak kerasa ada master and slave-nya. Jadi misalkan kita pakai yang kiri, terus kita keluarin yang kanan, itu gak ada masalah kok. Itu cuman kayak turn on, terus dia langsung mengikuti musiknya. Masalahnya ketika kalian pakai dua-duanya, terus kalian masukin yang kiri aja. Jadi kalian cuma pakai yang kanan, itu di HP kalian dia harus minta ulang ke Ugreen Hi-Tune yang R untuk yang kanan. Nah, lucunya lagi, ketika kalian coba pakai yang kanan tadi, terus kalian keluarin lagi yang kirinya, itu dia minta connect kembali ke yang pertama di HP kalian. Ya, nambah repot aja sih bisa dibilang. Nah, kalau untuk latensinya, ketika saya lagi buka-buka social network atau nonton YouTube di HP saya, masih ada kerasa sih untuk delay-nya. Ya, pasti ada delay ya. Cuman kalau yang ini tuh nggak kerasa tipis-tipis amat, jadi masih kita notice kalau kita perhatiin baik-baik gitu. Nah, kalau buat main game, kita lihat dulu tesnya.
Oke, seperti yang kita lihat tadi, saya bisa bilang sih pas-pasan ya. Jadi kalau kalian masih agak nggak keberatan ya, lama-lama mungkin kuping kebiasaan juga sama latensinya, mungkin bisa. Tapi kalau kalian memang nyari yang harus untuk delaynya itu tipis buat main game, saya lebih sarankan cari yang ada gaming mode. Untuk mic-nya, Ugreen Hi-Tone ini sudah menggunakan CVC 8.0. Diklaimnya sih bisa mengurangi ambient noise gitu sampai 30 desibel lah. Ya, kita cobain aja langsung. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari Ugreen Hi-Tone True Wireless Stereo Earbuds. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari Ugreen Hi-Tone True Wireless Stereo Earbuds. Nah, ini tuh kita pakai speaker gitu untuk background yang ramai dan bising. Kayak gimana nih suara saya? Apakah masih masuk dengan jelas atau enggak? Cek 1 2 3 1 2 3. Seperti yang kita lihat tadi untuk hasil mikrofonnya. Untuk Ugreen Hi-Tone True Wireless Stereo Earbuds ini bisa saya bilang sih dia cukup ya. Jadi dalam arti ketika kalian pakai dalam keadaan hening itu dia masih ketangkap suaranya, walaupun saya rasanya sih agak ada sedikit noise-nya ya. Nah, ketika lagi keadaan rame, sayangnya sih suara luar masih cukup masuk nih. Tapi balik lagi ya, ini hanya kita tes rekam langsung ke HP nih untuk audionya dari mikrofonnya. Bisa dibilang kalau pada saat nelpon sih kerasanya masih lebih baik. Sekarang kita ke baterainya. Untuk per earbuds-nya itu ada 60 mAh. Diklaim playtime-nya itu 9 jam. Oke, saya cobain. Saya dengar lagu itu di volume 60-70% karena memang volumenya di HP Android saya itu agak kecil nih. Nah, saya selalu pakai kodek aptX dan saya lebih sering ke balance mode ya. Kadang-kadang ke bass boost kalau pengen coba aja gitu, tapi kerasa lagi kekeknya itu akhirnya saya balik lagi untuk ke balance mode. Saya dapat itu 8,5 jam. Tapi ingat ya, saya tesnya itu di volume 60-70%. Mungkin kalau kita bertahan di 50% bakal nyampe sih 9 jam. Nah, kalau untuk ngecharge si earbudsnya sendiri itu kira-kira butuh 1 jam 20 menitan dari hasil tes saya. Nah, di case-nya sendiri ini yang ada 300 mAh baterainya, dia bisa ngecharge si earbudsnya ini sampai 2,5 kali. Kalau untuk ngecharge case-nya sendiri, dengan tipe C-nya ini kira-kira butuh waktu 2 jam. Dan udah ada fast charging, jadi bisa dibilang kita charging 15 menit aja udah dapat 2 jam playtime. Memang sih lampu indikator di depan ini kan dia melambangkan 33,3% gitulah untuk per lampunya. Ketika saya lagi ngecas si case-nya ini, belum 1 jam aja dia udah sampai ke lampu kedua. Jadi bisa dibilang untuk baterai di case-nya udah lebih dari 33%. Oh ya, ketika lampu yang nyala itu hanya kiri dan kanan dan kelap-kelip gitu, itu artinya sedang ngecharge earbuds-nya. Kesimpulannya, Ugreen Hi-Tone True Wireless Stereo Earbuds. Apakah rekomen atau enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih saya rekomennya, dalam arti ya dia kualitasnya udah cukup baik kok. Dalam arti suaranya yang nggak jelek. Dan untuk mic-nya juga udah cukup bagus, baterainya udah tahan lama, koneksi juga lancar-lancar aja. Cuman karena saya ketemu ada beberapa kekurangan kayak yang tadi lah, masalah ketika bass boost ada yang nya kayak gitu. Terus juga untuk latensinya yang nggak segitunya juga untuk main gamenya. Jadi untuk Ugreen Hi-Tone True Wireless Stereo Earbuds ini kalau buat saya sih ngambil atau enggak mikir-mikir dulu deh. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton nih. Dan ya buat kalian yang suka nih dengan review-review TW seperti ini, jangan lupa subscribe ya biar kita makin semangat bikin videonya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Dan terima kasih banyak untuk menonton. Bye-bye.